kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Persiapkan hati kami Tuhan, biar kami sungguh-sungguh Tuhan untuk menghadap Engkau. Biarlah Tuhan, pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan bisa menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat sama-sama kita katakan, Amin. Come on. Say. Hey, come on. Hey. Come on. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Hey. Mari sama-sama kita bersuka cita saudara di dalam Tuhan. Hey. Say, come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring His. Come bless the Lord, come on. Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring His good. Oh, that man would pray. Oh, that man. Oh, that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Hey, mari kita bertepuk tangan Tuhan. Woo! Say, come bless, draw near to worship Christ the Lord, and bless His holy. We declaring He is good. He is good. Oh, that man would praise Him. Oh, that man would praise. Siap saudara, come on, we say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Hey, biar semua kita bersuka cita pada pagi hari ini saudara. Hey. Woo. Come on, we say, oh that man will praise His name. Hey. Woo. To the ends of the earth. Oh, that man will praise His name. To the ends of the earth. Oh, that man will praise His name. To the ends of the earth. Oh, that man will praise His name. And again I say, woo!
bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Hanya Tuhan yang besar yang kami tinggikan pada pagi hari ini. Bersama kita katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kita katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glorious. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau menanggalkan Tuhan setiap masalah kami, setiap apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau serahkan semua kepada Engkau Tuhan Yesus. Berah setiap pengharapan kami Tuhan hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus.
declare. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship. Come on, we say you are here. You are here. Healing every heart. I worship you. We worship you, Lord. I worship you. You are here. You are here, turning. Come on, we say life around. I worship you. I worship you. You are here. You are mending every heart. I worship you. I worship you. Come on, say you are waymaker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Yes, my God, that is. Oh, that is who you are. That is who you are. Yes, that is who you are. That is who you are. You are. That is who 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 you are. Come on, we say. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, come on, we declare. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, yes, Kau yang bekerja Tuhan. Come on, we declare. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you work. Come on. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Yes, you never stop. You are waymaker, miracle worker, promise, light in the dark. My God, that is you are waymaker, miracle worker, promise, light in the darkness. My God, that is. Say that is. Oh, that is who you are. That is who you
Pujian kita pagi ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhan, terima kasih pagi ini kami anak-anakmu di sini dapat memuji, memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami memiliki kebebasan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya ada anugerah baru, ada rahmat-Mu yang baru Tuhan. Tuhan, terimalah syukur dan puji kami ini. Jadikanlah puja persembahan ini menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Bertatahlah di atas puji-pujian kami ya Tuhan, dan make your presence known to us Lord. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Tiba saatnya kita untuk membawa persembahan yang terbaik. Sambil firman Tuhan untuk persembahan pagi ini adalah terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Amin. Ya, kita siapkan hati kita untuk bawa persembahan. Yang persembahan dapat untuk persembahan tunai dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di depan. Dapat juga memberikan persembahan melalui transfer, melalui QRIS. Rekening ada terpampang di gereja, di layar. Juga ada e-wallet yang dapat dipergunakan. Mari kita persembahkan. Pengumuman pagi ini ada satu pengumuman, yaitu Christmas celebration. Kita akan bersama gereja di Kuningan, di Serpong, untuk merayakan Natal di tanggal 24 Desember mulai jam 5 di Gedung Granadi. Gedung Granadi ada di alamatnya di Jalan Rasuna Said. Demikian pagi ini kita akan dilayani oleh Pastor Yahya Gani. Sebelum itu kita mendoakan persembahan kita dulu. Tuhan, terima kasih untuk kami dapat kesempatan untuk memberi. Tuhan, suatu kehormatan bagi kami Tuhan, suatu privilege kami dapat memberi kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan itu sehingga dapat dipakai untuk memajukan kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya untuk Gereja Kelapa Gading. Tuhan, Engkau berkati dan pimpin tangan-tangan yang akan menggunakannya, sehingga mereka dapat menggunakannya dengan bijaksana, dapat memuliakan Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan, kami juga mendoakan tangan-tangan yang telah memberi. Tuhan, Engkau berkati Tuhan pekerjaan kami, Kau berkati setiap usaha kami Tuhan, dan juga kami juga mohon ampun Tuhan kalau dalam pekerjaan kami masih melakukan banyak kesalahan. Kami juga mohon ampun kalau dalam bisnis dan pekerjaan usaha kami juga banyak melakukan kesalahan dan kelalaian. Terima kasih Tuhan,
Terimalah syukur persembahan ini yang kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pagi ini kita dijalani oleh Pastor Yahya Gani. Beliau adalah gembala gereja Everyday di Kuningan. Silakan Pak Yahya. Terima kasih Pak Tommy. Selamat pagi, saudara sekalian. Shalom. Terima kasih Pak Raswan, Ibu Sharon, dan kepemimpinan di Kelapa Gading yang memberi kesempatan saya untuk membagikan firman pagi ini. Wah, kemarin Natalnya luar biasa, saudara. Ini tegang banget lihat saya jadi ikut tegang. Kemarin Natal saudara luar biasa, saya sangat diberkati. Ya, dan saudara yang tidak bisa hadir kemarin, saya sangat mendorong saudara untuk mendengar khotbahnya kemarin. Ya, nanti akan ada di YouTube ya, akan muncul di YouTube. Jadi khotbahnya kita semua perlu dengar, saya perlu dengar kemarin khotbah itu. Dan itu sangat memberkati saya. Itu kenapa saya percaya saudara juga perlu dengar khotbah itu. Pasti akan memberkati saudara. Ya, jadi memang tema bulan ini unwrapping the present. Gitu ya, buka kado gitu ya. Jadi sepanjang bulan saudara dengar, saudara akan dapat kado. Saudara sedang dapat kado, saudara sudah dapat kado. Gitu, sama memang tema bersama kita, paling tidak di Kelapa Gading dan di Kuningan, Natal tahun ini temanya kado, saudaraku, begitu ya. Dan kemarin betul-betul saya dapat dari Pak Raswan, Tuhan kasih kado yang terbaik, tapi kita nggak mau buka, kita nggak mau terima, gitu ya. Kita curiga, apalagi kita takut, gitu ya. Kita takut ekspektasi kita tidak dipenuhi, apa segala macam. Jadi sama pemberian Tuhan yang begitu luar biasa, kita nggak mau terima atau kita terima tapi kita nggak buka kadonya. Begitu. By the way, cerita mengenai kado ini, kalau saya punya pengalaman sedikit yang beda, Pak Raswan. Kemarin ceritanya juga luar biasa tuh. Saya tegang juga tuh ngikutin, betul nggak tuh dapet tuh tasnya gitu ya. Ya, jadi betul-betul kayak di film kemarin, saya nggak tahu, saya belum pernah tahu loh cerita itu. Jadi ini endingnya gimana nih, beneran nggak dapet tasnya gitu ya, gitu. Tapi ternyata endingnya luar biasa. Terus saya ada pengalaman yang sedikit beda mengenai kado ini. Istri saya nggak bisa datang, makanya saya cerita tentang istri saya, dia nggak ada soalnya. Minta maaf istri saya, somehow nggak bisa ditinggal pelayanan di Kuningan gitu. Jadi saya datangnya dengan anak perempuan saya, Jenna gitu ya. Tapi mungkin ada heritage ya, betul ya, Jenna ikut heritage. Saya bersyukur Jenna ini 16 tahun, anak saya 3 kan, 2 laki 1 perempuan. Jenna yang paling kecil, dengan kakaknya yang nomor 2 bedanya 5 tahun, cukup jauh begitu. Tapi somehow begitu Jenna tahu, wah mami nggak jadi temenin papi pergi ke Kelapa Gading, dia nggak rela papinya pergi sendiri, jadi dia temenin saya begitu. Jadi saya appreciate Jenna, sayang dia nggak ada di sini ya. Iya. Satu waktu saya lihat istri saya ini perlu AirPod. Jadi di salah satu ulang tahunnya saya beliin dia AirPod. Gitu. Dengan ekspektasi saya, dia bersyukur, dia senang, dia terima kasih, gitu kan. Gitu. Jadi di hari ulang tahunnya saya belikan istri saya AirPod. Itu dia buka AirPodnya, ya kok ginian? Ya saya nggak perlu ini. Aduh pasti mahal lagi nih. Itu kan bagus kan, istri saya nggak ada di sini. Enggak, tapi dia tahu kalau saya cerita ya. Oke, jadi ini enggak ini. Dia udah beri approval untuk saya ceritain ini. Jadi saya yang semangat, dan buat saya AirPod nggak murah, saudara. Ya, jadi saya udah wah, dengan bayangan nih, waktu dia buka, dia terima kasih, dia peluk saya kayak gitu-gitu loh ya.
Waduh, ini begitu buka, ya kok ginian, ya mahal lagi, ya gitu-gitu kan. Saudara pernah nggak gitu? Dapat hadiah yang nggak sesuai ekspektasi saudara. Di sini cukup banyak udah menikah. Ada nggak istri yang begitu dapat kado dari suaminya kira-kira seperti? Tapi jangan, ini please jangan buat suaminya trauma kasih kado. Nggak apa-apa, kasih kado aja terus saudara, oke? Tapi saya belajar memang, jadi lain kali, oh kalau mau kasih kado lain kali udah ajak aja deh orangnya, terus tanya dia mau nggak beli ini. Ya, itu pengalaman saya. Gitu. Saya kaget, saya cukup kecewa waktu itu. Ya ampun dia nggak tahu pengorbanan saya, gitu kan kira-kira kan? Tapi di sisi lain, jadi introspeksi, pernah nggak saudara terima kado yang, ya gue nggak perlu ini, saya nggak perlu ini, gitu. Nah sekarang kita hubungkan dengan firman Tuhan, pernah nggak saudara terima sesuatu dari Tuhan yang, bukan ini yang saya mau Tuhan. Nah kita bicara mengenai kado, ya sepanjang bulan ini, saudara akan dengar saudara dapat kado dari Tuhan, dan please, rugi banget kalau, wah bukan kado ini yang saya mau dengar Tuhan. Wah kalau saudara punya pikiran begitu, capek loh saudara. Ini berapa minggu? Sampai tanggal 17, terus tanggal 24 kita kebaktian bareng kan? Tapi nanti kebaktian bareng juga tetap ngomongin kado. Gitu. Terus jadi kalau 4 minggu saudara dengar, bukan kado ini yang saya mau dari Tuhan. Waduh, rugi dah saudara gitu. Jangan sampai begitu ya. Karena saya mau mengatakan karena Tuhan akan memberi, sebenarnya pemberian Tuhan, hadiah Tuhan buat saudara itu bukan cuma lebih daripada apa yang saudara harapkan, tetapi itulah kebutuhan sesungguhnya dari kita. Jadi satu waktu AirPodnya hilang, bukan hilang, lupa dia taruh di mana. Mungkin karena dia nggak pernah pakai atau apa. Balik cerita Ista nih, jadi saudara bingung. Ini nggak di Alkitab, ini balik ke Ista dulu. Satu waktu AirPodnya hilang. Saya nggak tahu kan, dia nggak bilang-bilang. Cuma saya lihat nih, dia lagi sibuk nyari sesuatu. Gitu. Jadi saya tanya, kamu lagi cari apa? Apa yang lagi keselip? Gitu. Pertama, kayaknya dia nggak enak juga ngomong saya kan. Ada nih, yang saya perlu banget. Gitu. Tapi saya belum tahu itu apa kan? Cari. Dan dia nggak bilang lagi apa yang dia cari sampai ketemu akhirnya itu. Dia lupa. Dia taruh di satu tempat, dia lupa. Terus ketemu. Nah waktu ketemu itu saya lihat sukacitanya dia. Sukacita yang terlambat. Maksudnya waktu dia terima, dia sukacita. Sukacitanya udah berbulan-bulan kemudian. Tapi sukacita dia, wah gitu ya. Jadi saya pun belum tahu apa sih gitu yang keselip dan ketemu. Gitu. Terus begitu dia kasih lihat, loh, jadi saya kaget gitu, dia begitu bersuka cita terima iPod yang waktu dia terima dulu, dia bilang dia nggak butuh ini. Jadi baru pengakuan dia ke saya. Sekarang baru buat pengakuan, tahu nggak kamu? Ini berharga banget buat saya senang banget dapat ini sebenarnya dari kamu. Nah itu ceritanya saudara. Gitu. Tapi saya percaya kita nggak akan begitu dengan Tuhan, oke? Jadi jangan sampai 4 minggu udah lewat, tunggu bulan depan baru, wah iya minggu bulan lalu. Karena Tuhan memberi kepada kita sebetulnya lebih dari apa yang kita harapkan. Tuhan memberi kepada kita betul-betul kadang-kadang dia tahu ini kita butuh, tapi kita nggak ngerasa butuh. Begitu ya? Nah ini yang kita bicarakan. Judulnya saya kasih hadiah. Judulnya saya beri judul hadiah Bapa bagi kita. Dan minggu lalu kita sudah mulai dengan ini. Dan hari ini hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita udah tahu hadiah yang Tuhan berikan kepada kita adalah Yesus. Ya, dan minggu kemarin juga khotbahnya luar biasa, Yesus. Begitu, yang diberikan kepada kita. Gitu. Nah, tapi sekarang ekspektasi kita Yesusnya ini jadi apa? Memberikan apa dalam kehidupan setiap hari kita? Memenuhi kebutuhan kita apa? Enggak, gitu kan. Hari ini kita akan lihat dari Yohanes pasal 1, 29 sampai 34. Keseluruhan ayatnya. Itu saya mulai dari ayat 29. Ini Yesus yang Tuhan berikan, ini dia. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, Yohanes melihat Yesus. Dan Yohanes mengatakan kepada orang-orang dan muridnya yang ada di situ.
lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebenarnya kalau dalam konteks yang saya cerita, buat orang Israel waktu itu yang dia butuhin bukan ini. Yang dia butuhin adalah Yesus sebagai Raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Itu ceritanya kan, mereka lagi dijajah Roma waktu itu bangsa Israel. Ya kan? Itu sama yang Tuhan, yang Yohanes bilang, dan ternyata Tuhan Yesus datang untuk menjadi anak domba Allah buat mereka. Jadi kadonya adalah Yesus sebagai anak domba Allah. Dan kemudian Yohanes jelas sekali mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahwa Yesus datang sebagai hadiah buat mereka sebagai anak domba Allah untuk menghapus dosa dunia. Baik lagi orang Israel, gue gak perlu dosa gue dihapus, gue perlu dibebasin dari Romawi. Tapi itu yang disampaikan dan Yesus datang untuk itu. Jadi Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita bicara ini sedikit aja ya. Menghapus dosa dunia bagaimana? Menghapus dosa saudara dan saya bagaimana? Kita hubungkan dengan Yesaya 53. Coba. Kita lihat Yesaya 53 ayat 7 bilang begini. Ini nubuatan mengenai Yesus. Ya kan? Yesaya ini jauh ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Tapi ini nubuatan mengenainya. Bagaimana dia menghapus dosa dunia, menanggung dosa dunia ini. Kita lihat ayat 7. Yesus ya, dia itu Yesus ya nanti ya. Tapi kan ini Yesaya masih bernubuat. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti. TB2, TB1-nya ditindas. TB1, betul TB1 atau TB doang? Pokoknya terjemahan lamanya bilang ditindas, tapi di terjemahan barunya bilang disakiti. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mata mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Tetapi kemudian ayat 4, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, disakiti, atau ditindas Allah. Akan tetapi, dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ajaran, TB2-nya, TB1-nya katakan ganjaran. Ajaran yang mendatangkan ajaran kepada dia, tapi buat kita jadi mendatangkan damai sejahtera, TB2-nya. TB1-nya katakan keselamatan. Jadi ajaran yang dilakukan terhadap dia, yang mendatangkan damai sejahtera, keselamatan bagi kita. Ajaran itu, yang berat itu ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi pemberian Bapa kepada kita, Yesus sebagai anak domba Allah, Yesus ini dikorbankan. Dikorbankannya diapain? Dianiaya dia, ditikam, disalib, dibunuh, diramukan. Gitu ya. Jadi dikorbankannya benar-benar sadis ini kan. Yesus sebagai anak domba Allah dikorbankan karena penyebabnya ternyata pemberontakan dan kejahatan kita. Kemudian dari ayat yang kita baca, dia menanggung penyakit dan kesengsaraan kita. Dosa kita. Makanya serta menghapus dosa-dosa kita. Sehingga hasilnya akibatnya dari pemberiannya ini kita mendapatkan damai sejahtera. Kita dapat keselamatan. Kita dapat kesembuhan dari dosa. Karena dosa menimbulkan penyakit yang luar biasa. Dan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Dari dosa, dari akibat dosa sebetulnya. Itu yang lebih penting. Jangan kata lain, Yesus sebagai anak domba Allah dengan semua penderitaan yang dia alami bagi kita, yang dia tanggung bagi kita, dia menanggung, dia menghapus dosa kita. Dia memenuhi kebutuhan yang tidak disadari oleh manusia, yaitu semua akar dari permasalahan kita itu dosa. Dosa. Dan itu yang dia selesaikan. Hadiah itu yang dia berikan. Pengampunan dosa, penghapusan dosa, dosa kita ditanggung. Dan saudara, kita tahu dosa kita ditanggung oleh Tuhan, dihapuskan oleh Tuhan. Kalau kita ngaku bertobat, minta ampun, diampuni Tuhan. Iya kan? Kita tahu kan? Gampang banget ya. Kayak bikin dosa, ngaku aja, minta ampun aja, udah diampunin. Gampang ya? Tapi harga yang Yesus bayar enggak gampang, saudara.
Ini yang dia lakukan. Kitanya enak, gampang. Yesus mencabut sebetulnya akar dari segala permasalahan kita, itu dosa. Nah, kita sering tidak menyadari ini. Ayat 30, dialah yang kumaksudkan ketika aku katakan sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Ini Yohanes ya. Sesudah aku akan datang seseorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dengan kata lain, pelayanan Yohanes, dia punya tujuan hidup menyatakan, menyaksikan Yesus anak domba Allah kepada bangsa Israel, kepada kita. Dengan kata lain sebenarnya mau mengingatkan kembali kepada kita akarnya dosa, dan itu yang diselesaikan oleh anak domba Allah, itu yang ditanggung oleh anak domba Allah. Dan dia datang sebagai anak domba Allah karena untuk menyelesaikannya, dia tuh mesti disembelih, dia tuh mesti dibunuh, dimatiin. Dan tidak ada jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain, dia tidak perlu datang sebagai anak domba Allah. Dia datang untuk menanggung dan menghapus dosa kita. Nah, ini sebenarnya akar dari masalahnya. Tapi seringkali dalam keadaan kita ya sekarang ini, bukan ini kebutuhan kita ya. Siapa di sini punya masalah keuangan? Oh, saya lebih perlu masalah keuangan yang ditolong oleh Tuhan. Tapi sebetulnya akarnya dari dosa dulu. Saya baru bertemu dengan Pastor Joey. Minggu lalu saya ada di Singapura. Saya punya hubungan spesial lah ya dengan Pastor Joey Bonifacio, kalau saudara tahu. Dan minggu lalu saya dengan istri saya datang ke apartemennya Pastor Joey dan Ibu Marie. Dan kami fellowship di apartemennya. Dan ngobrol-ngobrol, dan Pastor Joey mengingatkan saya, ini masalahnya manusia itu yang garis besarnya cuma 4 dia bilang. Masalah spiritual, masalah fisik, sakit, penyakit, masalah hubungan, masalah uang. Gitu. Akhirnya semuanya, kalau dari sisi Pastor Joey, dia bilang saya, dari semua ini digolongin kebutuhannya cuma 4, masalahnya 4 itu. Spiritual, fisik, hubungan, uang. Tapi yang sering orang tidak sadari, yang 3 ini merasa jadi begitu penting dan spiritual ini nggak begitu penting. Padahal akarnya, mulainya, yang paling utama masalahnya tuh di spiritual ini. Dosa. Itu yang diselesaikan. Saudara, kalau kebutuhan utama, saudara, kita tahu kita punya Bapa di surga yang baik. Betul nggak? Bapa yang baik memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Betul ya? Kalau Bapa kita tahu bahwa jawaban yang paling saudara butuhkan adalah uang, masa sih dia nggak kasih saudara uang? Kalau Bapak tahu bahwa kebutuhan yang paling utama adalah bangsa Israel dibebaskan dari Roma, masa sih dia nggak lakukan itu? Tapi kan kenyataannya enggak. Dia berikan Yesus sebagai hadiah, bukan dalam datang sebagai raja, tapi sebagai anak domba. Bukan cuma sebagai anak domba, tapi sebagai anaknya yang dia korbankan. Karena dia tahu kebutuhan yang sesungguhnya menyelesaikan akar masalah dosa, masalah rohani. Saya tidak mengatakan karena ini kan kita hidup di dunia, jadi keuangan kita penting, kesehatan kita penting, betul, saya setuju. Hubungan kita penting, saya setuju. Begitu, bukan artinya ini nggak penting, iya kan? Tapi akarnya tuh dari masalah rohani dulu, gitu loh. Ada seorang pengusaha, ini timernya nggak apa-apa ya? Saya boleh khotbah agak lama, jarang-jarang saya khotbah sini kan. Biasanya saya khotbah singkat loh, tapi saya nggak tahu kayaknya ini bakal lama ini hari ini. Karena tadi cerita mengenai istri aja udah lama. Sorry. Saya bertemu dengan satu pengusaha, saudara ya. Berhasilnya luar biasa. Ya. Dan dia belum 40 usianya. Tetapi dia datang ke gereja waktu kami masih kebaktian di Lotte. Ada nggak di sini yang pernah datang kebaktian di Lotte, di Kuningan? Waduh. Dia datang di situ. Dan orang ini begitu, pokoknya, wah, prominent banget gitu. Saya kaget dia datang ke gereja.
Saya bingung, kok dia datang ke gereja kita ya, ngapain ya? Jadi akhirnya saya ketemu sama dia. Kami makan, saya makan dengan suami dan istri. Begitu ya. Terus saya jujur apa adanya, kamu datang ke sini ngapain? Kamu cari apa? Gitu. Sebelumnya kamu di gereja mana? Gitu kan? Terus dia cerita dia di gereja mana? Gereja yang besar. Dan dia ketemu rutin di mentor oleh gembala sidang gereja yang begitu besar. Yang sangat terkenal, yang kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu. Jadi saya makin bingung. Terus kamu udah di mentor dia secara rutin. Kamu udah jadi pemimpin di gereja itu. Tapi tiba-tiba kamu muncul di sini. Setiap minggu. Kamu cari apa di sini? Kemudian dia mulai cerita. Intinya COVID yang membuat berubah kan. COVID bikin gak bisa kebaktian. Terus setelah COVID, somehow dia datang kebaktian di gereja kita. Dan terus dia bilang begini, untuk pertama kalinya saya dengar firman Tuhan di gereja, bukan motivasi. Dan pastor ini saya butuh firman Tuhan, saya bukan butuh motivasi. Karena kalau motivasi, saya sanggup bayar siapapun untuk memberikan motivasi secara pribadi ke saya. Saya kaget tuh. Oh, ternyata kita yang khotbahnya belepotan, kita khotbahnya memberkati orang loh para soal. Saudara kita khotbah ini kita ada sermon prep Pak Tommy, kita ada sermon prep hari Selasa jam 1:30. Jadi di Kuningan di sini sama dan kita udah brainstorm gitu. Ternyata jadi payah kita itu memberkati orang. Oh gitu. Terus saya bilangnya, oh saya tapi masih belum ini kan. Terus kamu cari apa di sini? Kamu diapain di sini? Saya bilang, kalau kamu mau hidup berhasil jangan cari gereja ini. Kalau kamu mau dipromosi, dia nggak perlu promosi juga karena dia udah paling atas. Yang saya bisa janjiin sama kamu, yang saya bisa tawarkan ke kamu, saya muridin kamu. Untuk kamu jadi pribadi yang mengasihi Tuhan, mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Yang saya bisa janjiin, saya mau muridin kamu untuk kamu jadi suami yang ilahi, untuk jadi orang tua yang ilahi. Nah, kalau di luar itu jangan kesini saya bilang. Terus dia bilang gini, itu yang saya cari. Pastor, itu yang saya cari. Saudara tahu orang ini pengusaha yang luar biasa loh ya. Dia sewa wantuan. Saudara, ada yang pakai wantuan nggak di sini? Pakai dong. Wantuan yang saudara pakai itu, saya pakai buat dia juga. Gitu. Dan yang saya takjub, mau lu dia ikut tiap minggu. Kebetulan di Paul di Oku tuh Pak. Saya dengan Pak Tommy juga kalau Pak Tommy lagi di daerah Kuningan kita suka ngobrol di situ ya. Di Paul Kuningan Pak. Ketemu selalu di situ. Mau lu. Gitu. Jadi bener emang dia mau dimuridin ya. Tuh kan jadi panjang. Gak apa-apa ya cerita sedikit mengenai orangnya. Satu waktu dia menjangkau temennya. Bukan menjangkau, dia punya hati terhadap temennya. Yang seumuran dia, yang orang hebat juga. Tapi punya masalah yang luar biasa dalam rumah tangganya. Gitu. Terus dia datang dia bilang gini, Pak saya tergerak banget nih sama orang ini. Saya pengen nih orangnya ikut Yesus. Apa yang saya mesti buat Pak? Itu murid itu aja pakai bantuan aja saya bilang. Oh pakai gitu doang. Gimana cara pakainya Pak? Loh yang kita bikin itu yang saya bikin sama kamu bikinnya sama dia. Oh, sesederhana itu Pak. Iya. Terus baru saya bilang itu kenapa saya Pak bantuan kamu. Karena saya tahu sebenarnya kamu udah tahu semua, kamu gak ngerti. Tapi kan jadi kamu tahu bagaimana pakai ini kepada teman kamu. Oh gitu. Oke Pak. Dan dia mulai mau bantuan orang lain. Kembali lagi, akhirnya orang ini menyadari bahwa sebetulnya kebutuhan utama kita, dan Tuhan menyadari kebutuhan utama kita rohani, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak melakukan hal-hal terobosan dalam hal yang jasmani, bukan. Saya tahu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, nanti kita akan lihat. Tuhan Yesus memberikan penyediaan, memberikan kelimpahan. Saya percaya saudara juga tahu, saudara mengalami promosi dari Tuhan. Dari Tuhan kan?
Bukan Tuhan nggak peduli dengan jasmani saudara. Saudara mengalami breakthrough dalam keuangan, saudara mengalami breakthrough dalam hubungan keluarga. Saya tahu kita penuh dengan cerita-cerita seperti itu, dan itu adalah janji Tuhan juga buat kita. Jangan salah ya, saudara. Apapun yang saudara alami, kalau saya balik ke Pak Pastor Joy punya ini, masalah fisik, sakit penyakit, masalah relationship, hubungan, begitu, atau masalah keuangan, ya. Tuhan bisa lakukan mujizat, Tuhan mau lakukan mujizat, Tuhan mau tolong saudara, Tuhan mau berikan breakthrough kepada saudara kok di area ini. Begitu, ya. Tapi yang paling penting, akarnya, itu kenapa Yesus datang sebagai anak domba Allah, bukan pembebas bangsa Israel dari Romawi. Sehingga, ada nggak dosa atau pergumulan rohani saudara pada saat ini yang begitu berat? Ada nggak dosa atau kehidupan gelap saudara yang saudara pikir ini Tuhan nggak mungkin bisa ampuni, atau saya nggak pernah bisa keluar dari situ? Ada nggak? Saya mau bilang kalau ada, tujuan utama Tuhan untuk melepaskan saudara dari itu. Baru yang lain-lain, bonus nanti yang lain-lain. Jadi kalau ada, mari kita datang kepada Tuhan, izinkan anak domba Allah itu membebaskan saudara. Karena dia datang untuk itu. Dan dia datang bukan cuma datang sebagai anak domba Allah dan dia kasih pengumuman, saya bebaskan, hapuskan utang, saya bebaskan kamu dari dosa, saya bebaskan kamu dari keterikatan. Enggak, sebagai anak domba, dia diam, dia mati, dia disalib, dia dihancurkan. Sehingga dia punya kuasa betul-betul untuk membebaskan saudara dari apapun dosa saudara. Tidak ada dosa yang begitu gelap, yang begitu besar, yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, yang saudara tidak bisa dibebaskan daripadanya. Karena untuk itulah tujuan utama Tuhan datang dalam hidup saudara. Kita cuma perlu akui, saya punya masalah ini Tuhan. Saya bertobat, saya minta ampun. Ya saya minta dan percaya Yesus sebagai anak domba Allah menanggung, menghapus, membebaskan saya dari dosa itu. Ini sebenarnya khotbah saya baru separuh. Mau selesai di sini atau bisa lanjut lagi ya? Tapi saya mau berhenti dulu di sini. Mari kita berdoa dulu kalau saudara rasa saudara punya kebutuhan itu. Tuhan, mari kita tunduk kepala sebentar. Aku berdoa untuk jemaat-Mu. Biar Tuhan yang membukakan kepada kami kebutuhan sesungguhnya dari kami. Akar dari masalah, akar dari persoalan yang kami hadapi. Dosa, kegelapan, keterikatan. Peperangan kami di area kami sendiri, di area gelap kami. Tuhan, biar kami membawa ini kepada Tuhan. Mari saudara, jika itu ada, bawa itu kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Akui kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau dibebaskan dari dosa ini. Aku mau keluar dari kegelapan ini. Ampuni dosaku Tuhan. Dan hari ini aku mau menerima Engkau sebagai anak domba Allah yang dihancurkan untuk membebaskan, melepaskan aku dari dosa, mengeluarkan aku dari gelap kepada terang. Tuhan, aku tahu ini terjadi secara rohani. Aku tahu ada terang Tuhan yang masuk dalam kehidupan kami. Ada kebebasan yang Tuhan berikan, ada pengampunan yang terjadi, ada kelegaan yang terjadi yang dari Tuhan. Anak domba Allah datang, nyatakan dirimu kepada kami. Dan bebaskan kami dari dosa ini. Dari kegelapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita lanjut ya. Ayat 32. Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya. Jadi ini anak domba Allah tadi kan. Tapi ayatnya nggak selesai sampai di sini. Sampai ayat 34 soalnya. Selanjutnya Yesus bersaksi kepadanya, aku telah melihat. Jadi Yohanes ini melanjutkan kesaksiannya. Jadi Yohanes ini yang pertama bilang, tuh anak domba Allah. Gitu ya. Tapi kemudian dia nggak berhenti di situ. Satu perikop soalnya.
Jadi dia lanjutkan lagi. Selanjutnya, kata-kata gitu, ada juga kata-kata gitu. Selanjutnya Yohanes bersaksi, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh Tuhan itu turun tinggal di atas anak domba Allah itu. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, gitu ya, perhatian ya. Yohanes bilang, tapi Bapa bilang, jika engkau melihat Roh Kudus turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dialah yang aku urapi untuk itu. Yesus, anak domba Allah, dari pernyataan Yohanes ini, Yohanes melanjutkan lebih jauh lagi, bahwa anak domba Allah itu juga diurapi menjadi Mesias, menjadi juru selamat. Jadi kesaksian Yohanes, pelayanan Yohanes bukan cuma cerita Yesus anak domba Allah. Terus lagi dia lanjutkan, anak domba Allah ini ada juga diurapi, juga menjadi Mesias. Nah, sekarang kita lihat apa yang Mesias lakukan. Kenapa yang diurapi? Apa yang dikatakan oleh Mesias ini? Oleh anak domba yang diurapi jadi Mesias ini, ya. Dan apa yang dikatakan Yesus ini ada di Lukas 4 ayat 18 dan ayat 19. Ya, tetapi saudara mesti tahu bahwa apa yang Yesus katakan di Lukas 4 ayat 18 ayat 19 ini dia kutip dari Yesaya. Tapi kita baca dulu. Jadi sebagai Mesias, dengan jelas sekali Yesus mengatakan begini. Sebagai Mesias sekarang ya, tapi udah sebagai anak domba dulu ya. Kemudian sebagai Mesias, Yesus dengan jelas mengatakan begini, Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, yang diucapkan Yesus dia kutip dari Yesaya. Yesaya pasal 61. Sama saudara, sama. Nah sekarang saya mau lihat, kita bandingkan. Jadi apa bedanya yang waktu Yesaya mengucapkan itu ribuan tahun yang lalu? Karena Yesaya sudah mengucapkannya di pasal 61, kemudian ini dikutip oleh Yesus, begitu ya. Bedanya apa? Apakah sama artinya? Yesaya mengucapkan itu, kemudian diulangi lagi oleh Yesus, cuma sekedar untuk orang ingat nih, Yesaya pernah ngomong begitu? Apakah begitu saudaraku? Apakah sama? Yang jelas yang mengucapkannya beda, isinya sama, tapi yang mengucapkannya Yesaya, dan kemudian Yesus yang mengucapkannya. Yesaya mengucapkan ini untuk memberi pengharapan, bahwa ada berita, dan ini kan Yesaya yang mengatakan. Jadi waktu Yesaya mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, pada siapa coba? Pada siapa? Pada Yesaya juga. Coba deh saudara perhatikan, Yesaya 61, itu Yesaya yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Jadi ini juga ada pada Yesaya, Roh Tuhan itu ada pada Yesaya. Dan ia telah mengurapi aku, ia telah mengurapi Yesaya untuk menyampaikan kabar baik. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan, untuk memberitakan pembebasan, penglihatan, membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi Yesaya sebagai orang yang diurapi Tuhan waktu itu, datang mengucapkan sebagai berita yang dia berikan. Kemudian dikutip Yesus kan? Sama nggak maknanya? Semua sama dikutip Yesus sampai kata-kata Yesus bilang begini. Lalu ia mulai mengajar mereka, ayat 21, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu bedanya yang disampaikan Yesaya dengan yang disampaikan Yesus. Yang disampaikan Yesaya adalah berita. Coba ya, ulang sebentar ya. Berita apa sih yang disampaikan Yesaya yang dikutip oleh Yesus? Berita kabar baik kepada orang miskin. Ya, kabar baik kepada orang miskin. Ya, bisa miskin jasmani, bisa miskin rohani ya, betul ya. Tetapi saya melihatnya ini Tuhan sedang bicara dalam konteks rohani sebetulnya. Jadi yang miskin rohani lebih kabar baik kepada orang yang miskin rohani. Ya, tetapi kabar baik intinya yang Yesaya dan Yesus sampaikan kabar baik kepada orang miskin, kabar tentang pembebasan kepada orang-orang tahanan, kabar mengenai penglihatan bagi orang-orang buta yang akan terjadi,
kabar mengenai pembebasan bagi orang-orang yang tertindas. Itu kan? Kabar mengenai tahun rahmat Tuhan itu datang. Ya, kabar tahun rahmat Tuhan itu datang. Ya, tahun rahmat Tuhan itu ada. Saya ambil dari Amplified juga ya. Coba selanjutnya betul nggak tuh yang Amplified? Tahun rahmat Tuhan. Oh ini udah lewat. Lanjut lagi. Oh, terus sampai Amplified, yang dari Amplified itu dikeluarin, bisa nggak? Ada nggak di Amplified? Ada di Amplified nggak? Nah, tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itu bahasa Amplified-nya, to proclaim the favorable year of the Lord. Tahun kemurahan Tuhan. Tahun rahmat itu di bahasa Amplified tahun kemurahan. Nah, yang maksud saya mau mengatakan begini kepada saudara. Yesaya mengatakan ada berita loh. Aku menyampaikan berita bahwa ada kabar baik bagi orang miskin, ada pembebasan kepada orang tahanan, ada penglihatan bagi orang buta, ada pembebasan bagi orang-orang tertindas. Apakah ini terjadi di zaman Yesaya? Tidak. Cuma berita yang disampaikan ini akan terjadi. Dan ini dikutip oleh Yesus. Dan Yesus juga katakan, ini kabar ini. Aku diurapi untuk menyampaikan kabar ini. Tetapi bedanya aku sama Yesaya yang dulu. Begitu ya. Dulu Yesaya itu cuma nabi biasa. Nanti saudara akan lihat bahwa aku ini anak Allah. Begitu aku bukan cuma kasih berita. Aku membuat ini terjadi, tergenapi di dalam kehidupan kamu. Mulai sekarang saat kamu mendengar dan ke depannya. Ini termanifestasi di dalam hidup kamu. Jadi bukan cuma deklarasi yang Tuhan berikan. Intinya beda yang disampaikan oleh Yesaya dengan Yesus adalah Yesaya menyampaikan berita, Yesus menyampaikan berita dan manifestasinya. Karena setelah itu Yesus menyembuhkan penyakit kan? Betulan orang buta, betulan disembuhkan, dicelikan, betul enggak? Betulan Yesus memberi makan orang, betulan Yesus mengusir orang yang sakit, orang yang kerasukan setan, betul ya? Jadi ini bukan cuma berita, ini digenapi sudah, ini terjadi sudah. Begitu maksud saya, saudaraku. Ini buat kita, bukan cuma beritanya, tetapi manifestasinya buat kita. Dan Yesus diurapi bukan cuma untuk memberitakan, tapi untuk memanifestasikannya dalam kehidupan kita. Dan ini juga hadiah yang Tuhan beri kepada kita. Cuma kita rasa ini jadi kebutuhan nggak? Saudara butuh kabar baik nggak? Saudara butuh pembebasan dari ikatan saudara nggak? Saudara butuh penglihatan nggak secara rohani? Perspektif ilahi. Butuh nggak? Saudara lagi ditindas nggak? Ngerasa nggak ditindas dan perlu dibebasin? Yesus datang bukan cuma memberitakan ini akan terjadi, tapi ini sudah digenapi dan dia punya kuasa untuk melakukannya dalam hidup saudara. Anak domba Allah menghapus dosa kita, menanggung dosa kita. Tapi anak domba Allah yang diurapi Tuhan menjadi Mesias, dia untuk hari ini dan hari depan saudara. Karena memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dan itu yang Tuhan sediakan buat saudara. Tahun depan, tahun-tahun di depan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kemurahan Tuhan buat saudara. Itu juga hadiah Tuhan bagi saudara. Karena ayat 34, aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Anak domba Allah ini adalah anak Allah. Mesias ini adalah anak Allah. Nah, dia akan melakukannya. Dia siap untuk melakukannya. Dan dia mau berikan ini kepada saudara. Amin. Bagian dia. Untuk ini tuh dia mesti jadi anak domba dulu. Dia udah lakukan loh. Dia udah ditangkap kan? Udah mati di kayu salib kan? Cerita mengenai anak domba yang disembelih itu udah lewat kan? Tapi deklarasi Tuhan mengenai tahun rahmat Tuhan, tahun favorable year buat kita. Itu berarti juga tersedia buat saudara di depan saudara. Mari saudaraku,
Kita percaya, kita terima dia sebagai anak domba Allah, sebagai Mesias. Artinya apa? Tadi bahasanya Yohanes yang terakhir, aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Kalau saudara lihat di sebelum-sebelumnya, Yohanes bilang ini, aku sebelumnya nggak kenal dia, aku sebelumnya nggak kenal, aku sebelumnya nggak tahu, aku sebelumnya nggak kenal. Tapi kemudian dia tutup dengan ayat 3 dikatakan, aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Untuk saudara mengalami semua ini, saudara perlu mempercayai, menerima dia. Karyanya, perbuatannya sebagai anak domba Allah dan sebagai Mesias di dalam hidup saudara. Artinya, saudara harus mengenal dia, saudara harus melihat dia sebagai mengalami secara pribadi Yesus anak Allah itu. Sebagai anak domba Allah dan sebagai Mesias, kenal dia, bangun hubungan dengan dia. Artinya, saudara harus mengerti kebutuhan utama saudara itu apa. Kenal dia, dan minta, percaya, itu dibebaskan oleh saudara. Dan itu yang Tuhan janjikan. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, betul ya? Jadikan dia Tuhan, Juru Selamat hidup kita, taati dia, ikuti dia. Dan kemudian, seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes setelah mengenal, melihat, mengalami secara pribadi, menyaksikan dia kepada orang lain. Sebagai anak domba Allah, sebagai Mesias di dalam hidup kita. Amin. Apakah ini hadiah yang saudara butuhkan? Apa saudara butuh yang lain? Yang lebih penting dari ini? Yang pasti ini yang Tuhan berikan sekarang kepada saudara. Yang Tuhan anggap paling penting buat saudara. Dan yang lain-lain nanti akan ditambahkan kepada saudara. Akan diberikan juga kepada saudara. Amin. Tuhan, aku berdoa biar kami tidak ditipu oleh keinginan dunia yang mungkin tidak salah, tapi itu membuat kami merasa ini kebutuhan kami yang paling utama yang Tuhan perlu berikan kepada kami. Saya mau mengatakan kepada saudara, kalau kebutuhan utama saudara adalah uang, masa Tuhan nggak tahu sih? Pasti Tuhan kasih. Tapi kalau sekarang masalah keuangan saudara belum dijawab oleh Tuhan, juga bukan berarti Tuhan mau nahan-nahan, dia Bapa yang baik, amin. Dia bukan artinya mau nahan-nahan, tapi dia mau ingetin saudara, kebutuhan utama saudara nih, ini betul-betul, tapi kebutuhan utama saudara bukan ini sebetulnya. Bicara saya dengan Pastor Joey kembali lagi. Sakit, penyakit, hubungan, keuangan. Cuma itu masalahnya. Tapi ada satu lagi kan, rohani. Dan ini yang paling penting dan mulai harus dari sini. Dan sering orang tidak sadari itu. Dan Yesus datang untuk masalah rohani saudara terlebih dahulu. Biar firman ini membebaskan kami secara rohani. Biar anak domba Allah, sebagai anak domba Allah, Engkau mengangkat dosa kami, membebaskan dosa kami, melepaskan dosa kami. Mari saudara. Masih ada gak yang ikat saudara? Penyesalan saudara, ikatan rasa bersalah saudara yang di belakang. Izinkan anak domba Allah menghapus itu semua. Datang kepadanya, akui itu. Dan katakan, Engkau Tuhan yang juru selamat atas hidupku. Engkau yang angkat rasa bersalah ini, Engkau angkat dosa ini. Tuhan bukan cuma membebaskan saudara dari dosa. Tuhan akan sedang dan akan memberikan a favorable year di depan bagi saudara. Tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Dari itu terjadi dan aku mau declare ini. Kami akan mengakhiri tahun ini dengan iman dan kami mau mengatakan 2024 dan tahun-tahun berikutnya adalah a favorable year Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Tahun rahmat Tuhan sudah datang kepada kami.
tahun 2024, 2025 dan seterusnya, masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan kemurahan Tuhan, masa depan yang penuh dengan rahmat Tuhan bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera syukur Tuhan untuk firman yang diberitakan pada pagi hari ini. Yesus yang telah datang menjadi anak domba Allah buat kami, menebus dosa kami. Dan Kristus Yesus telah memberikan masa depan, janji masa depan yang penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk tahun rahmat Tuhan yang Kau janjikan kepada kami, dan roh Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kami yang Kau janjikan kepada kami. Kami menerima firman-Mu pada hari ini. Kami menerima untuk karya Kristus di kayu salib
yang menebus dosa kami pada pagi hari ini, dan semua dan kebutuhan terutama kami dibebaskan dari hukuman dosa telah terjawab oleh Engkau, telah dibebaskan, Engkau telah mengampuni kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita percaya bahwa saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Untuk pemberitaan firman pada hari ini, bagi saudara, saya dorong bagus untuk saudara mendengar lagi. Kita ada YouTube channel Every Nation Kelapa Gading. Saudara bisa mendengar lagi khotbah Pastor Yahya Gani untuk menguatkan kita, dan kita bisa share juga pesan ini kepada orang yang membutuhkan. Amin. Pada orang yang terhilang, yang membutuhkan jawaban, karena ini kebutuhan utama dalam kehidupan setiap umat manusia. Amin. Terima kasih Pastor Yahya untuk share firman pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun saya sampaikan kembali pengumuman penting untuk kita semua, bahwa tanggal 24 Desember hari Minggu kita semua ibadah di Gedung Granadi. Seperti tadi Pak Tommy sudah umumkan, tanggal 24 Desember, ingat. Jadi tidak ada ibadah pagi di tempat ini. Ya, mohon diingat, tidak ada ibadah pagi di tempat ini, karena kita semua akan beribadah bersama-sama di Gedung Granadi jam 5 sore. Ya, mohon info di live group saudara dan ke kerabat yang lain ya, bahwa kita semua ke Gedung Granadi di Kuningan. Dan yang kedua, setelah ibadah ini ada shower of blessing. Saudara, Bapak Ibu yang sudah menyiapkan gift blessing untuk anak-anak kita, saudara bisa langsung ke ruang kids ya. Jadi ibadah selesai kita langsung ke ruang kids, mereka sudah standby di sana di ruangan kids ya, untuk kita membagi berkat untuk anak-anak kita, adik-adik kita, anak-anak kita ya. Baik, mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang disampaikan pada pagi hari ini, dan firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman yang ditabur akan bertumbuh di dalam setiap hati kami, dan kami akan menjadi pelaku firman yang setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah menyertai kehidupan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan jemaat yang percaya mengatakan bersama-sama, amin, amin.